Di penutup Ramadan 1442 kemarin, saya menyampaikan mestinya Idul Fitri ini disahuti atau direspon oleh pemerintah sebagai langkah memperbaiki basis saum Ramadan. Basis saum Ramadan adalah kejujuran. Orang tidak bisa saum kalau dia tidak jujur. Tidak bisa disebut puasa. Dan tidak ada kejujuran jika kita selalu bermain-main dengan manipulasi. Kita bermain-main dengan kata-kata yang berbeda dengan tindakan. Kita selalu bermain dengan kata-kata yang selalu kemudian berpikir tentang mempertahankan kuasa, yang selalu berpikir tentang bagaimana membangun rasionalisasi atas kebijakan, selalu membangun legitimasi atas kebijakan, tanpa kita lihat bahwa sesungguhnya kekuatan legitimasi dan legalitas itu sesungguhnya berbasis kekosongan, tidak ada isi. Dia ibarat gelembung-gelembung kekuasaan yang hanya diisi dengan kesemuan. Tulisan saya kebetulan viral, terima kasih saat itu. Karena saya menyebut inilah momentum Idul Fitri yang harus disahuti oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan kepercayaan satu sama lain. Itu sebelum 1 Muharram 1443 ini saya mengajak semua komponen bangsa untuk mendayagunakan output dari Ramadan 1442 dan 1 Syawal 1442. Saya tidak melihat itu terjadi dari mulai 1 Syawal hingga 1 Muharram. Yang terjadi adalah bagaimana kita selalu bilang tidak ada TKA yang datang, selalu ada TKA yang datang. Selalu kita bilang ini problem pandemi sehingga masyarakat harus pakai PPKM darurat, harus pakai PPM level 4. Tapi pada saat yang sama muncul TKA, maka muncul pertanyaan, ini sedang berpihak kemana sesungguhnya? Di tengahnya namanya anak bangsa, demikian rupa sulitnya menghadapi kehidupan. Berapa banyak hotel restoran yang tutup? Luar biasa. Anda tahu yang namanya warteg 50% tutup. Itu berarti kesulitan masyarakat menengah ke bawah luar biasa. Lalu tiba-tiba Anda mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 7,07%. Lalu orang semua ribut, bagaimana mungkin dalam suasana daya beli ambruk, kelas menengah ke bawah terpukul, Anda bisa tumbuh? Saya punya jawaban. Ya, karena terjadi peningkatan pembelian otomotif sebesar 908%. Tinggi, luar biasa. Juga terjadi peningkatan pembelian motor sebesar 288%. Juga terjadi peningkatan ekspor batu bara. Pertanyaan, seperti saya bilang ketika PPNBM dihapuskan pada industri otomotif dan pada motor lainnya, juga termasuk penghapusan bagi properti berharga 2 miliar. Yang menikmati adalah orang-orang yang berpunya, bukan orang-orang yang berjuang sendiri mengatasi kehidupannya. Lalu pemerintah dengan bangga menyebut, ini karena bantuan tunai langsung begitu memberi manfaat. Ini karena bantuan sosial dan perlindungan sosial memberi manfaat. Ya, Anda dulu menolaknya. Karena pada hakikatnya, pemberian bantuan langsung atau bantuan sosial itu tidak sedang mengajarkan masyarakat punya ketahanan menghadapi gejolak perekonomian. Apa poinnya, Bapak Ibu sekalian, di tengah 1 Muharram 1443 ini? Saya kira dengan jumlah hutang yang mendekati 6.600 triliun, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang tidak punya efek menetes ke bawah dengan baik, di tengah namanya ketimpangan makin meningkat, dan karena itu mereka tidak berani mengumumkan gini rasionya berapa, dan pada saat yang sama meningkatnya kemiskinan serta pengangguran, maka pada saat yang sama berarti kita harus mengatasi sendiri. Saya teringat di sini kata-kata ibda bin nafsi tadi. Kali itu kita mulai dengan ibda bin nafsi, kita ganti dengan ibda bin kaum. Mari kita mulai dengan kaum, itu artinya kita mulai dengan komunitas. Dan kita lupakan katakan posisi bagaimana negara yang terus-menerus melakukan sebuah tindakan yang mengambil jarak dengan masyarakat banyak dan terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dengan caranya sendiri tanpa memperdulikan rusaknya sistem kepercayaan dalam politik, rusaknya sistem kepercayaan dalam ekonomi, rusaknya sistem kepercayaan dalam yang namanya urusan kepengadilan, urusan hukum, rusaknya kepercayaan dalam posisi sistem sosial, dalam bahasa sederhana, rusaknya modal sosial, rusaknya modal politik, yang mengakibatkan posisi banyak investor kabur walaupun masuk kemudian portofolio. Maka inilah kesempatan kedua
Ini kesempatan kedua Anda memperbaiki kebijakan. Ini kesempatan kedua Anda menunjukkan bahwa Anda punya keberpihakan pada dalam negeri secara baik, secara adil. Kata-kata hijrah adalah kata-kata yang disandang dengan kekuatan kebenaran dan kebaikan. Kata-kata hijrah adalah kata-kata di mana yang dijunjung tinggi adalah al-haq min haq. Al-haq min rabbikum, fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu tidak datang dari mana-mana dan jangan pernah diragukan sekalipun. Itu karenanya doanya adalah Allahumma harinal haqqal haqq warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Terakhir sekali, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang sedang mengikuti atau kemudian nanti viral, saya tidak tahu. Saya ingin mengatakan, kalau terus-menerus modelnya begini, di mana kekuatan global diikuti, kekuatan globalis diikuti oleh kekuatan nasional, dan ternyata mereka melakukan apa yang disebut dengan tindakan-tindakan manipulasi atas semua bentuk kekuasaan dan perekonomian, baik dalam perspektif multipolar, atau kemudian quadripolar, atau kemudian malah hubungan antar negara dengan warga negaranya, atau hubungan antar warga negara, maka yang terjadi adalah betapa kehidupan ini makin tidak menenteramkan. Saya khawatir ini tanda-tanda akhir zaman. Dan kalau akhir zaman dihadapi seperti ini, saya khawatir bangsa ini tidak punya kekuatan dan ketahanan. Benar adalah karena kehendak Allah, dan kalau salah, sesungguhnya saya yang bertanggung jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.